Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Apa kabar semuanya anak-anak ibu yang selalu ibu banggakan, yang selalu ibu sayangi? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan dengan baik, dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan baik dan sungguh-sungguh. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kalian bertemu dengan ibu dalam materi empati terhadap korban dan terimbas COVID-19. Mungkin kalian sering mendengar kata empati, baik itu melalui percakapan dengan teman-teman, atau di keluarga, ataupun di lingkungan bermain kalian. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana pada masa ini sangat dibutuhkan sekali rasa empati yang tumbuh dalam diri masyarakat. Karena dengan rasa empati yang tinggi yang tumbuh di seluruh masyarakat Indonesia, insya Allah pandemi COVID-19 akan segera berlalu di negara kita. Marilah kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pengertian empati. Pengertian empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dapat diartikan juga kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Kalau ibu membuat inti dari pengertian empati ini adalah, empati adalah rasa peduli terhadap sesama, rasa kasih sayang dan merasakan perasaan orang lain. Setelah kalian mengetahui pengertian empati, marilah kita mengetahui apa saja manfaat dari empati. Sebelum ke manfaat dari empati, bahwa kita mengetahui semua agama menganjurkan umatnya untuk mempunyai rasa empati. Semua agama mengajak, menghimbau agar umatnya mempunyai sifat empati. Di dalam agama Islam, menganjurkan sifat empati sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Suci An-Nisa 4 ayat 8 yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kalau ibu membuat inti dari firman Allah ini, berarti firman ini mengajak bahwa seorang mukmin harus bisa berbagi, seorang mukmin harus bisa mempunyai rasa peduli, seorang mukmin hendaknya berkata-kata yang baik, berucap yang baik kepada siapapun. Di samping tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil empati juga ada. Dalil empati dalam hadis berkaitan dengan sikap berempati yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Inti dari dalil ini adalah bahwa kita harus, seorang mukmin yang satu harus dapat merasakan perasaan mukmin yang lainnya. Di mana seorang mukmin satu sakit, maka akan merasakan sakit semuanya. Di mana seorang mukmin yang satu merasa gembira, maka seluruh mukmin merasakan gembira. Setelah kita mengetahui pengertian empati, firman Allah, dan dalil empati, sekarang kita akan beranjak ke manfaat empati. Banyak sekali manfaat empati, tapi di sini ibu akan mengemukakan hanya 3 manfaat empati. Manfaat empati tidak hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri, namun orang-orang di sekitar juga dapat merasakan. Komunikasi empati dalam pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan, karena komunikasi ini memberitahu kepada seseorang yang awalnya tidak tahu bagaimana menjaga dirinya dari paparan COVID-19 menjadi tahu. Di sini ibu munculkan perkataan yang indah dari Pak Jokowi, presiden kita, yaitu teruslah saling bantu dan saling menginspirasi. Gerakan saling bantu harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menjaga harapan dan dijadikan inspirasi. Secara tidak langsung, Pak Jokowi mengajak atau mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk mempunyai rasa empati yang tinggi. Yang ke-1, membuat hidup lebih bahagia. Inilah salah satu manfaat dari empati. Ketika tumbuh rasa empati terhadap orang lain, kita akan mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika rasa itu tumbuh, maka akan tumbuh rasa belas kasih dan kasih sayang terhadap sesama. Rasa ini akan menjauhkan diri dari rasa iri, benci, maupun permusuhan kepada orang lain, hingga membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bahagia. Ketika rasa iri, benci, maupun permusuhan tidak ada dalam kehidupan ini, tidak ada dalam diri manusia, maka kehidupan ini akan menjadi damai.
Manfaat yang kedua yaitu menjadi lebih pintar. Mempunyai rasa empati membuat kita lebih mudah untuk berhubungan baik dengan orang lain, dan kita harus mampu menyesuaikan diri dengan orang-orang yang berbeda latar belakang pendidikan, sosial, maupun ekonominya, sehingga kita akan lebih pintar untuk menyesuaikan diri dengan rasa kasih sayang. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang dapat mudah menyesuaikan diri di setiap lingkungan. Tidak semua orang dapat diterima dengan baik di semua lingkungan. Tapi yakinlah, ketika kita mempunyai rasa empati yang tinggi, maka kita akan dapat mudah menyesuaikan di lingkungan yang seperti apapun. Maka kita akan diterima dengan baik di lingkungan yang manapun. Manfaat yang ketiga adalah mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Empati membuat kita menjadi lebih peduli dan mau membantu orang lain. Dengan kata lain, kita memberikan kebaikan untuk orang lain. Setiap kebaikan yang diberikan akan mendapat balasan baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Kalau kita menanam mangga, hasilnya pasti mangga. Tidak mungkin buah durian. Berarti, kalau kita menanamkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, maka kembalinya ke dalam diri kita adalah kebaikan. Itulah ketiga manfaat yang Ibu berikan ke kalian. Sekilas 3 manfaat dari rasa empati. Di sini Ibu tayangkan 6 gambar rasa empati pada masa pandemi COVID-19. Gambar yang pertama adalah seorang gadis cantik yang membuat poster menggunakan masker sebagai ucapan terima kasih kepada para medis yang telah melayani pasien terimbas COVID-19 secara baik dan dengan sabar. Gambar yang kedua adalah sosialisasi ibu-ibu bagaimana cara menggunakan masker. Ini juga rasa empati. Kemudian yang ketiga adalah penumpang kereta api yang dimana penumpang ini masih menjaga jarak dan menggunakan masker. Ini adalah rasa empati yang terdapat di dalam penumpang kereta api. Gambar yang keempat adalah gambar rasa empati atau rasa peduli pemerintah terhadap rakyatnya, di mana pemerintah menyediakan vaksin gratis supaya imun tubuh masyarakatnya semakin baik. Gambar berikutnya adalah bakti sosial, yaitu memberikan bantuan terhadap korban terimbas COVID-19. Gambar yang terakhir adalah gambar di mana yang akan menjalankan ibadah. Dimanapun kita menjalankan ibadah harus tetap menjaga protokol kesehatan. Di sini adalah gambaran yang tetap menjaga protokol kesehatan. Kita boleh beribadah di tempat-tempat ibadah, boleh berjamaah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan dan memperhatikan zona. Zona merah berarti tidak boleh melaksanakan salat tarawih berjamaah. Tapi kalau zona kuning, silakan melaksanakan salat tarawih berjamaah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari sekarang, marilah kita selalu berusaha mempunyai rasa empati terhadap sesama dan lingkungan. Dan berempatilah di masa pandemi COVID-19 dari korban terimbas COVID dengan selalu memaparkan, menerapkan protokol kesehatan, selalu berdoa, dan saling membantu terhadap korban terimbas COVID sesuai dengan kemampuan kita. Ada 3 tips bagaimana cara menumbuhkan rasa empati. 1. Belajarlah peka terhadap perasaan orang lain. 2. Belajar memberi kepada siapapun apa yang kita punya, apa yang kita mampu berikan. 3. Berkatalah yang baik-baik kepada siapapun dan kepada orang seperti apapun. Dan yang keempat adalah belajar membuat orang lain bahagia. Membuat orang lain bahagia tidak selalu dengan materi, tapi bisa dengan senyuman, bisa dengan perkataan yang baik-baik. Setelah paparan itu Ibu berikan ke kalian, materi itu sudah Ibu berikan ke kalian, tugas kalian adalah memberikan opini atau pendapat kalian tentang pentingnya rasa empati terhadap korban dari terimbas COVID-19. Dikerjakan di buku tugas kegiatan Sanlat. Bentuknya adalah paparan atau cerita. Paparan cerita ini berisi pendapat kalian. Pendapat tidak boleh searching dan tidak boleh copy paste. Ini harus benar-benar original pendapat kalian. Selamat belajar dan selamat berlatih. Nanti setelah kalian masuk, buku tugasnya dikumpulkan di Ibu dan akan Ibu periksa. Alhamdulillahirabbil alamin, materi ini sudah Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian khususnya dan umumnya untuk semuanya. Di sini ada kata-kata mutiara yang indah tentang memiliki empati, yakni benar-benar peduli dan memperhatikan perasaan orang lain. Kita, kalian, semua, kau, Ibu harus memiliki empati dan kita semua tahu semua dalam getaran yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.